Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan. Tuhan akan membuka isi hati kami, pikiran kami, memberikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Roh Kudus, tolonglah kami, bantulah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti memahaminya, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap hamba-Mu yang mendengar firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikan hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membagi satu perikop ini menjadi 4 bagian di dalam renungan singkat saya. Saudara, kita akan masuk di dalam bagian yang pertama. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hormatilah Tuhan dan Taatilah Dia. Ya, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Di dalam bagian pertama ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca ayat yang pertama dan kedua, ayat 1 dan 2 dari Mazmur 95. Mari kita memperhatikan bersama-sama bagian ini. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian yang pertama ini, kita akan coba membahas satu ajakan bagi umat Tuhan, untuk umat Tuhan, supaya kita menghadap kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Di dalam terjemahan lain dikatakan, datanglah, marilah kita menyanyi dengan ramai-ramai bagi Tuhan. Sangat indah sekali satu ajakan ini, saudara. Bukan hanya mengajak 1-2 orang, tetapi mengajak seluruh umat Tuhan, seluruh orang-orang percaya untuk datang bersorak bagi Tuhan, bagi gunung batu keselamatan kita. Saudara, jangan pernah kita lewatkan waktu, kesempatan untuk kita memuji dan bersorak bagi Tuhan dan gunung batu keselamatan kita. Jangan pernah lewatkan kesempatan itu di dalam hidup kita. Karena belum tentu kesempatan itu akan terulang kembali untuk yang berikutnya. Saudara, ayat ini juga mengingatkan kepada kita. Siapa yang seharusnya menjadi pusat daripada ibadah kita, pusat dari penyembahan kita. Bukan manusia, bukan pendetanya, bukan gerejanya, bukan musiknya, saudara, bukan uangnya, dan lain sebagainya. Melainkan hanya Tuhan Allah, Yahweh. Itulah yang seharusnya menjadi pusat di dalam penyembahan dan ibadah kita. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pusat perhatian kita. Tuhanlah yang menjadi pusat daripada penyembahan dan pujian kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, seringkali ada orang-orang tertentu yang datang kepada Tuhan, saudara, datang dalam satu gereja, tetapi mereka yang dipuji bukan Tuhannya, tetapi gedungnya, tetapi pendetanya, mungkin juga musiknya, indahnya, dan lain sebagainya.
Tetapi ayat ini mengingatkan kepada kita, ketika kita datang kepada Tuhan, bersorak bagi Tuhan, kita harus betul-betul memusatkan ibadah kita dan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Itulah menjadi pusat ibadah kita. Di dalam ayat yang kedua, memiliki nafas yang sama. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pemazmur mengatakan, biarlah kita, marilah kita bermazmur, kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Atau dengan kata lain, saudara, mari kita menghadap Dia dengan lagu-lagu syukur. Kita bersorak-sorak baginya dengan lagu-lagu pujian. Saudara, ketika pemazmur mengatakan kita menghadap wajahnya, saudara, bisa dikatakan kita menghadap hadirat Tuhan. Saudara, ketika kita datang menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pemazmur mengingatkan mari kita datang dengan hati yang penuh syukur. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh syukur. Mengapa? Kenapa saudara kita harus bersyukur datang kepada Tuhan? Kenapa kita harus datang kepada Dia dengan hati yang tulus penuh syukur? Alasannya adalah sebab datang kepada Tuhan adalah sebuah anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak beranugerah kepada kita, kita tidak mungkin bisa datang kepada Dia. Karena itu saudara, ketika kita dipanggil, diundang, diajak untuk datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang penuh dengan syukur. Karena itu adalah sebuah anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian pula saudara, datang menghadap Tuhan itu adalah sebuah panggilan. Panggilan bukan panggilan manusia, bukan panggilan pendetanya, tetapi panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita datang kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempelajari ini dan kita merenungkan ini. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan ucapan syukur. Sebab itu adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika kita datang menghadap Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, haruslah saudara dengan aktif, bukan pasif. Pemazmur ingatkan supaya kita datang menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian mazmur. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang datang beribadah dengan sikap yang diam. Saudara, datang duduk diam, kemudian dengar, kemudian pulang. Saudara, ada orang-orang yang datang kemudian dengan sikap yang tidak mau membuka mulutnya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dengan alasan menyanyi tidak perlu keluar suara, menyanyi bercukup di dalam hati. Saudara, tetapi pemazmur mengatakan, mari kita menyanyi, kita bersorak bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian mazmur. Bukan hanya datang dengan duduk diam, kemudian tanpa nyanyi, saudara, doa pun tidak, saudara ya. Waktu hamba Tuhan menyampaikan khotbah, main handphone dan lain sebagainya, main WA dan lain sebagainya, main untuk Facebook dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana mungkin ibadah yang seperti itu berkenan kepada Tuhan? Ketika kita datang menghadap Tuhan, kita harus datang kepada Dia dengan syukur. Karena itu adalah sebuah panggilan, sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita datang kepada Tuhan dengan aktif, bukan pasif. Kita aktif di dalam memuji Tuhan. Kita aktif di dalam berdoa. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita dengan penuh perhatian kita bisa mendengar dan memperhatikan firman Tuhan itu. Saya yakin saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan penuh syukur, dengan tujuan dan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, saya percaya ibadah itu akan mendatangkan berkat bagi kita.
Mari saudara, kita mengoreksi diri kita. Bagaimana kehidupan ibadah kita? Sudahkah kita melakukannya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan? Pada bagian yang pertama ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita diajak, kita diundang. Marilah, datanglah. Kita menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian pujian mazmur. Kita datang karena kita meresponi panggilan Tuhan. Dan kita datang, dan yang menjadi pusat penyembahan kita hanyalah Tuhan. Kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita memuji-muji Dia dengan aktif, bukan beribadah dengan cara yang pasif. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur, karena Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bagaimana kita harus beribadah dan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau singkapkan bagi kami. Melalui pembelajaran Mazmur 95 ayat 1 dan 2 ini, kami kembali diingatkan bahwa sesungguhnya untuk kami datang kepada Engkau, itu sesungguhnya adalah sebuah anugerah, panggilan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mempergunakan kesempatan itu. Kami datang kepada Engkau dengan penuh ucapan syukur, dengan nyanyian mazmur, dengan nyanyian-nyanyian syukur. Kami datang menghampiri Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menghampiri Engkau dengan sikap yang benar, maka setiap ibadah yang kami lakukan akan mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan ingatkan kami kembali. Terima kasih untuk panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Setiap minggu, setiap saat Tuhan memanggil kami untuk datang kepada Engkau, untuk beribadah dan memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.